kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, semuanya ini kita masuk ke minggu ke-7 ya. Dan minggu depan sudah masuk periode UTS. Jadi materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6 dan ke-7 inilah yang akan menjadi bahan untuk UTS besok. Nah, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya atau ya berdiskusi tentang beberapa materi yang sudah dipelajari sebelumnya ini sebelum nanti kalian masuk UTS? Silakan saya buka dulu sesi pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ya sudah, gitu ya. Berarti sudah paham, saya anggap kalian sudah mengerti dari beberapa materi. Dari yang kuis kemarin juga ada yang paham. Oke, tidak ada? Izin menyampaikan untuk jawaban kuisnya, mungkin bisa dibahas, Pak. Oh, kita mau bahas. Jadi saya masih ada satu materi ya ini. Gimana? Kalau semuanya harus dibahas, kayaknya nanti kelamaan deh. Atau gini aja, nanti saya buatkan jawabannya aja ya, saya share gitu ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang gradien dan juga tabel diskrit. Sebenarnya sih sama dengan yang kemarin. Jadi selain kita menggunakan persamaan yang kita pelajari kemarin ya, misalkan mencari P kalau diketahui F, itu kan ada rumus persamaannya. Nah, selain kita pakai rumus persamaan itu, kita juga bisa menggunakan yang namanya tabel diskrit. Oke, sebentar saya buatkan dulu ya file tabel diskritnya. Ya. Oh ya, teman-teman juga silahkan Anda cross-check, kalian cross-check kehadiran Disia ya. Kalau ada yang belum sesuai, silahkan mengkonfirmasi pada saya dan juga mencantumkan buktinya. Misalkan saya hadir Zoom tapi tidak ada di presensi dan lain sebagainya. Dengan bukti screenshot misalkan. Ya, gitu. Oke. Nah, sudah muncul share screen-nya. Ini tabel diskritnya sudah kelihatan. Kelihatan ya. Nah, oke. Nah, teman-teman di sini adalah tabel diskrit pemajemukan ya, atau tabel pemajemukan diskrit. Nah, dari masing-masing tabel ini yang kita baca adalah pertama, untuk mengetahui analisa ekonomi kita harus membutuhkan apa? Variabel yang diketahui, nominalnya, ya kan? Terus setelah itu nominal yang diketahui ya tentunya. Terus setelah itu apa? Bunga, ya, bunga di sini. Nah, terus apa? Periode atau tahunnya. Nah, jadi nanti dari tabel ini pertama kita menyesuaikan dulu bunga yang diterapkan atau bunga yang berlaku pada kasus tersebut. Lalu juga apa?
tahun atau periode lamanya investasi tersebut. Nah, dan setelah itu di sini di kolom-kolom ini ada berbagai kondisi kasusnya. Ada kalau dicari nilai F diketahui P, ya ini ya. Ada yang diketahui P mencari nilai F. Mencari nilai P kalau diketahui F, mencari nilai A kalau diketahui F, mencari A kalau diketahui P, dan seterusnya. Nah, ini dulu yang harus dipahami ketika kita membaca soalnya. Nah, lalu kalau persennya misalkan 12% gimana? Nah, kita lihat dulu. Nah, ini 2%. Terus nanti kan banyak ini tadi. Sampai 20% ini. 9%, 10%, 11%. Terus gimana kalau bunganya itu nggak bulat gitu, misalkan 11,5% gitu ya. Nah, itu tinggal kita interpolasi saja sih, gitu ya. 11,5 berarti kan antara 11 dan 12. Ya, kita bukan kita rata-rata, kita cari nilai tengahnya ya, berapa selisihnya dibagi 2. Misalkan ini, kalau 5 tahun mencari nilai F kalau diketahui P selama 5 tahun. Nah, kan ini yang dipakai 1,762. Nah, kalau 11,5 jadi berapa? Ini di tahun kelima. 1685. Nah, 1,762 dikurangi 1,685 kita bagi 2 gitu kan. Nah, itu nilai setengahnya itu berarti ditambahkan sekian. Nah, nilai F per P pada bunga 11% ditambah selisihnya tadi dibagi 2. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin coba deh, ya sudah kita coba untuk membahas yang kuis kemarin langsung aja. Kemarin ya, aduh kayaknya soalnya udah tak rubah deh untuk kelas lain. Tak dulu di ulang. Nah. Ya, sudah muncul ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nah kita lihat soal pertama. Jika Andi menabung uang sebesar 10 juta, ya. Jika Andi menabung uang sebesar 10 juta, berarti ini kondisinya kapan? Waktunya kapan nih? Dia ada uang 10 juta itu sekarang atau masa yang akan datang? Present, Pak. Kan jadi ini P. Oke, di sini. Terus ini I-nya 15%. Selanjutnya Adi menabung 2 juta setiap tahunnya. Berarti ini apa? Setiap tahunnya berarti yang 2 juta ini apa? Annual, sama, Pak. Nah, annual. Nah, maka berapakah uang milik Adi selama 5 tahun ke depan? Nah, kita buat dulu cash flow-nya, grafik diagram cash flow-nya. Ini ya. Nah, jadi nomor 1. Ya kan sini. Oke. Nah, di awal dia mengeluarkan uang 10 juta. Adi menabung menginvestasikan uang 10 juta.
Terus selama 5 tahun. Ini tahun ke 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kepanjangan. Ini. Lalu setiap tahunnya Adi menabung sebanyak 2 juta. Jadi dari tahun pertama 2, 2, 2. Nah, ini kita sebut annual ya. Maka yang diketahui adalah P-nya. P sama dengan 10 juta. A sama dengan 2 juta. Lalu N sama dengan 5. I sama dengan berapa? 15%. Nah, yang ditanyakan adalah F5, gitu ya. Berapa? Oke, nah berarti untuk mengetahui nilai F5, kita ada 2 persamaan. Yang pertama, diketahui nilai P kalau diketahui nilai F. Ini kan. Nah, ini kan sudah di F kan, F5 akibat T. Sekarang kita cari F5 akibat A. Berarti, kebalik. Mencari nilai F kalau diketahui P. Tentunya kebalik ya. F per P. Nah, sekarang ini F per A. Gitu. I, N. Ini ya. Nah, kalau kita pengen lebih simpel, kita pakai tabel diskrit. Nah, tabel diskrit itu adalah pengganti dari persamaan yang misalkan 1 dibagi I, 1 tambah I pangkat N. Nah, penggantinya rumus-rumus itu, gitu kan. Contohnya begini. Di F5, ya, F5, ini kan mencari nilai F kalau diketahui P. Berarti P-nya berapa? P-nya 10 juta. Nah, ini kita kalikan faktor I dan N-nya. Nah, nilainya berapa? Kita lihat di tabel diskrit. I-nya 15%, N-nya 5 tahun. Nah, tadi kita cari. I-nya 15%, kita cari tabel 15%, 13, 14, 15. Ya, nah ini 15%. N-nya 5. Nah, ini N-nya 5. Terus yang diketahui tadi apa? Yang dicari tadi F akibat P. Berarti yang mana? Yang ini. Gitu kan? Mencari F karena yang diketahui P. Berarti di sini nilainya kita tarik ke bawah. Kita ketemukan. Nah, ini 2,01. 10 kali 2,01. 1. Nah, simple kan? Nah, langsung aja seperti ini. Nah, ini tuh pengganti 1 dibagi 1 tambah I pangkat N kemarin, ya, atau rumus yang lainnya. Terus kita tambah dengan, kalau diketahui annualnya, berarti mencari F kalau diketahui A. A-nya berapa? A-nya 2 juta. Nah, kita sekarang cari di tabel diskrit. Mencari F kalau diketahui A. Nah, yang ini. Sama, kita cari ke bawah. Nah, ketemunya 6,742. Oke. 6,742. Sama dengan terserah enggak? Bawah. Coba dihitung. Oh, bawah. Oke, sama dengan 33,594 juta. Nah, inilah uang Adi pada tahun kelima. Gitu ya. Oke.
Jadi mengerti cara penggunaan tabel diskrit? Lebih mudah yang mana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Paham, paham. Lebih mudah pakai tabel diskrit memang, gitu kan? Tapi kalau kita misalkan contoh kasus yang nomor coba nih, Hana mendapat hadiah sebesar 300 juta, lalu Hana mengkredit mobil selama 5 tahun dengan cukup bunga 10% per tahun dengan angsuran sebesar 2 juta per bulan. Gitu ya. Berarti kan ini kita rubah dulu loh. Ini jadikan apa? Per tahun loh ya. Nah, kalian rubah nggak ini ke per tahun? Kemarin. Apa langsung ambil angka 2 juta? Belum, Pak. Belum dirubah ke tahun, Pak. Oh, berarti kalian ambilnya 2 juta per tahun dong. Gitu. Iya, Pak. Langsung, Pak. Loh, ya nggak bisa gitu. Ini kan per bulan toh. Berarti kan ini harusnya dikalikan 12 dulu gitu ya. Untuk 1 tahunnya. Karena ini kita periodenya harus disamakan. Nah, maka lebih hati-hati dalam membaca soal ya. Oke. Nah, nomor 2 ini berarti kan angsuran ini setiap tahunnya 12 juta kali 2 juta 24 juta gitu kan. Nah, ini karena tiap tahun dan besarnya sama, berarti ini juga annual gitu ya. Nah, kalau Hana punyanya 300 juta di awal, terus dia mengkredit mobil selama 5 tahun dengan cukupnya 10% per tahun, nah ini kan sama. Ini mencari nilai F5 juga. 1 dan 2 ini sama loh. Jadi kan dia mencari F tahun kelima dengan P 300 juta. Terus A-nya, nah ini A-nya yang kalian mungkin keliru begitu. 2 juta per bulan berarti 24 juta per tahun. Dengan I 10%, N-nya 5, berapakah? Apakah uangnya ini sisa ataukah kurang? Gitu kan, pertanyaannya kan gitu. Ya enggak? Bisa jadi minus, bisa jadi plus gitu ya. Nah, jadi itu yang dicari. Gitu. Nah, ini juga mencari nilai F kalau diketahui P 300 juta karena dia masuk, tapi terus setelah itu dia keluar, gitu kan? Berarti berkebalikan. Kalau yang nomor 1 tadi, dia nabung berarti keluar uang 10 juta. Terus dia keluar lagi 2 juta, 2 juta, 2 juta. Artinya itu sama gitu ya. Nah, nilainya adalah terakumulasi, ya tidak dikurangi tapi dijumlahkan karena menabung sifatnya. Kalau yang ini ketika kita punya modal terus kita kredit barang, berarti kan kita uangnya berkurang setiap tahunnya, ya enggak? Itu ya perbedaannya di situ. Oke, kita coba nomor 2. Nah, nomor 2 ini selama 5 tahun juga. 0, 1, 2, 3, 4, di sini 5. Oke. Nah, di sini dia punya masuk 10 juta, 300 juta. Terus dia akan mengeluarkan uang sebanyak, ini per tahun ya, berarti 24. Udah gitu. P sama dengan 300, A sama dengan 24, I sama dengan 10%, N sama dengan 5%. Nah, cuma tanda di sini jadi minus gitu kan. Nah, itu nanti silakan dicari apa berapa nilainya dari tabel diskrit gitu ya. Nah, ini F5 dengan F kalau diketahui P 10%, 5. Nah, dikurangi annualnya. Kalau diketahui A 10%, 5. Berapa? Ini berarti kan sama ya, ini sama ininya sama. Cuman yang beda ini 300 kalikan 2,011 dikurangi annualnya ini 24 kalikan 6,742. Nah, coba berapa?
sorry salah, I-nya beda 10% nggak ya, kita harus cari. I-nya beda kan, harus dilihat dong. N-nya itu yang sama 10%. Kita pindah ke tabel diskrit 10%. Nah, 5% ini sama ini. Oke. 1,611. Yang ini 6,165. Ya, masih lebih. Masih sih, tapi harusnya 300 kali 1,611 dikurangi 24 kali 6,165. Masih 300 juta. Nah, gitu ya. Oke. Bisa dimengerti apa di sini? Halo? Bisa Pak, bisa. Benar Pak jawabannya Pak. Jawabannya benar? Oke. Nah, kalau yang nomor 3 dan 4, ini nggak bisa kita pakai tabel diskrit. Ini tetap kita harus pakainya persamaan, karena yang diketahui variabelnya salah satunya. Gitu. Atau sebenarnya ya bisa sih pakai tabel diskrit, tapi dibalik diketahui susah sih tapi ya. Susah. Atau ya kita coba, kalau kita balik pakai tabel diskrit gimana? Ini saya hapus ya. Ya. Nah, nomor 3, kita lihat soalnya. Adi menabung Adi menabung 75 juta di bank dengan cukup bunga 12%, maka berapa lama Adi harus menabung jika ingin tabungannya menjadi 500 juta? Ya, ini deposito katakanlah. Jadi dia ini hanya single payment, artinya sekali aja masukin uang, terus dia nunggu. Ya, ini asumsinya kita anggap tidak ada potongan ya, tidak ada potongan administrasi atau lain sebagainya, hanya ada variabel P dan juga F gitu. Berarti nomor 3, ini kan kalau kita pakai diagram cash flow dia cuma gini. Nah, ini keluar di sini 75 tahun ke 0 1 2 3 4 5 6 N lah ya. Nah, yang dicari adalah N-nya ini berapa. Gitu kan? Supaya dia punya pemasukan 500 juta. Gitu ya. Dengan nilai I sebesar 12% per tahun. Gitu. Nah, ini berarti kan kita mencari nilai. Sebenarnya mencari nilai X kalau diketahui nilai P. Gitu kan. I-nya 12, N, nah, gitu kan? Nah, berarti F-nya sama dengan 500, sama dengan 75, P-nya, kita kalikan X, gitu ya, sama dengan 500. Nah, berarti ini
Kita kembalikan, kita balik gitu kan, 500 bagi 75 berapa? 6,66. 6,6. Nah, bukti banget ini. Ada nggak kita bagi script, kita lihat. Ini ya. Nah, kalau kita mau ke tabel discrete, kita cari nih, kita udah tahu I-nya 12. Kita cari di tabel 12%. Nah, terus kita kan tahu nilai P dan nilai F ya. Berarti kan sebenarnya mencari nilai F, kalau diketahui P, berarti kan kita pakai yang ini. Nah, terus nilainya 6, berapa tadi? 66, Pak. 6,66. Nah, berarti kan dia ada di kisaran ini kan? Ya enggak, antara 16 dan 17 tahun dia harus menginvestasikan uang itu. Nah, terus di situ kalau yang diketahui berarti kan antara 16 sampai 17 tahun ya. Nah, sebenarnya itu aja sih. Kalau misalkan kita pakai ini, kita harus interpolasi. Paham nggak? Kita harus Paham, Pak. interpolasi. Ketemunya berapa? 16 tahun berapa bulan? 16, berapa? Kemarin itu kita kan bikin interpolasi kan. Nah, hasil untuk dapat itu kan selisih dihasilkan E-nya itu sama dengan 16,728 tahun. Nah, Ya. lalu kita bulatkan ke 17 tahun. Jadi Ya, N untuk pertanyaan ini 17 tahun, Pak. Ya nggak apa-apa. Pembulatan nggak apa-apa karena itu jumlah dalam tahun ya. Oke, berarti kan jawabannya benar ya. Kita melihat kita discrete cocok kan, gitu kan. 16, sekian kan, di atas 16, di bawah 17. Oke ya. Oke, ada yang masih bingung sampai di sini? Jelas, Pak. Paham ya? Oke. Terus soal keempat, kita lihat. Juga sama nih soal keempat, prinsipnya Hana mendepositokan uang 50 juta. Setelah 3 tahun, ternyata uang Hana menjadi 75 juta. Ini juga sama, hanya yang dicari adalah I-nya, gitu kan. Nah, berarti nomor 4 itu tinggal kita bagi juga nih sebagai untuk di tabel kreditnya, angka koefisiennya berarti 75 dibagi 50. Kita cari berapa persen itu. Nah, ini nanti pasti hasilnya juga nggak bulat, gitu kan. Hasilnya nggak bulat. Karena kemarin itu soalnya saya juga cuma soal dadakan ya, nggak saya cross check dulu. Tapi yang nanti dibulatkan nggak apa-apa. Yang nomor 4 berapa jawabannya? I-nya berapa persen? I-nya itu kan didapat dari tabel discrete antara I sama dengan 8% dan 9% kan, Pak. Nah, setelah dari itu kita mendapatkan I-nya itu sebesar 0,075. I-nya dibulatkan menjadi 7,5%, Pak. Jadi suku bunganya adalah 7,5%. Kita lihat ya. Kamu udah pakai tabel discrete ya? Pakai tabel discrete, Pak. Oh ya udah. Kan maksudnya saya belum ngajarin itu gitu kan. Iya, tapi nggak apa-apa. Iya, kemarin itu kan sempat bingung dikit kan, Pak. Nah, itu kita minta materi dari kelas sebelah dan juga kayak dari YouTube gitu, Pak. Soalnya emang sengaja tabel discrete saya kasihkan terakhir. Karena biar kita pakai persamaan yang ada dulu. Karena tabel discrete itu kan tabel yang langsung pakai gitu loh. Udah jadi ya. Ya kalau kita udah tahu ada tabel discrete kan ngapain kita ngitung panjang-panjang kan gitu ya. Ya enggak. Kan gitu. Nggak apa-apa, oke. Nah, ini kan yang nomor 4. Oke, jadi tadi kita udah tahu nilai F-nya 75, terus di sini P-nya 50. Nah, X-nya yang kita cari, gitu kan. Nah, berarti X-nya kan sama dengan 75 per 50. Nah, berarti di situ 1,5. Kita cari di tabel discrete, N-nya
3 tahun. Nah, hanya 3 tahun. Ya, kalau ini kita harus lihatnya satu persatu sih di angka ketiga gitu ya. 3 tahun S per P 1,5 ya. Nah, jadi di berapa persen tadi bunganya? Antara 8% dan 9%, Pak. 8%. 8% aja. Maksudnya tabel diskretnya itu N-nya itu di 8 dan 9, Pak. Pakai I-nya itu kan 8%. Nah, I yang satu lagi itu 9% dengan dilihatnya itu dari 5, Pak. Kita kan udah terikatnya 3 tahun di sini loh. Berarti kan nggak bisa. Kita harus cari variabel terikatnya adalah 3 tahun. Variabel bebas yang kita cari adalah I-nya. Nah, berarti 3 tahun ini jangan dirubah gitu. Nah, kita lihat yang harus dikunci adalah angka 3 ini. Ya kan? Dan di sini. Nah, kita mau cari angka 1,5. Itu di I berapa persen? Nah, 11% aja baru 1,36. Nah, pasti lebih dari 15% ini. Tuh, ini 13% aja baru 1,4. Nah, keliru berarti ya. Kita lihat. 1,5% itu di berapa persen bunganya. Nah, ini bunga 15%, itu kan X-nya 1,52. Ya kan? Kan kita harus carinya minimal 1,5. Ya enggak? Ini tadi. Ya, 75 dibagi 50. Ketemunya 1,5. Nah, angka ini yang kita bawa ke tabel diskrit. Dengan nilai I-nya itu adalah ditanyakan, N-nya adalah 3 tahun. Nah, 3 tahun ini nggak boleh bergeser-geser barisnya. Ya, di baris ketiga ini loh. Ya. Oke, tidak dimengerti? Bisa, Bisa, Pak, ya? bisa. Bisa, Pak. Ya, berarti kan 1,5 ada di 15%. 14% itu berapa nih? 1,48. Nah, berarti ada di antara 14 sampai 15%, gitu kan? Kita pakai yang tinggi karena supaya tercapai 75 juta itu berarti di sekitar 14, lah. Di atas 14, di bawah 15%. Itu ya. Oke. Saya masih bingung sampai di sini. Paham, Pak. Paham ya? Oke, sip. Nah, kalau untuk gradien, sebenarnya juga sudah ada tabel diskripnya. Nah, kita tinggal pakai aja. Oke. Ya kan? Nah, mau diketahui A-nya atau P-nya. Gitu. Nah, gradiennya berapa. Gitu. Kalau misalkan kok ini tabel diskripnya nggak ada yang F per G ya, gitu kan. Apa namanya? Berarti filter untuk mencari nilai gradien kok nggak ada. Gitu kan? Harusnya kalian bertanya, terus gimana? Nah, kalau menurut kalian bagaimana ketika yang diketahui itu F, terus kita mencari nilai G? Solusinya bagaimana? Ada yang tahu? Gimana? Pak, coba ulang pertanyaannya, Pak. Ini kan ada A. Kalau mencari A, kalau diketahui gradien, gitu kan? Ya. Nah, ini mencari P kalau diketahui gradien, gitu kan? Terus kalau mencari F yang diketahui gradien bagaimana? Kalau mencari nilai F yang diketahui gradien. Nah, kan nggak ada tuh tabelnya, ya kan?
Gimana? Nah, caranya adalah ini kalau yang diketahui nilai F, yang dicari nilai F, gitu kan? Terus gradiennya sudah diketahui. Nah, maka kita buat dulu ke P, ya. Jadi kita buat dulu ke P, baru ke F, gitu. Jadi 2 kali, ya. Pertama ini kita rubah ke P, nah P baru ke G, gitu kan. Mencari nilai P kalau diketahui G. Paham nggak? Dulang Pak, bisa dulang Pak. Sorry, kebalik gini. Jadi kalau misalkan kita yang dicari nilai F gitu ya, yang diketahui G kan nggak ada nih, ya kan di tabel. Nah maka kita bawa dulu nilai. Kalau kita mau mencari nilai, kita mau mencari nilai yang diketahui G itu yang ada di tabel ini apa? Adanya P sama A. Kita bisa mencari nilai P kalau diketahui G. Kita bisa mencari nilai A kalau diketahui G juga, gitu kan? Nah, kalau mau mencari nilai F, gitu kan? Sedangkan yang diketahui G kan nggak bisa langsung, gitu kan? Bisa nih kita mencari F yang diketahui G itu tidak ada tabel diskritnya. Berarti kita harus merubah dulu nilai G ini ke nilai apa? P atau A, terserah kalian, gitu kan? Bisa ke P, bisa ke A. Ya, mungkin kita ke P saja. Kita presentkan nilai G itu. Setelah itu baru kita rubah ke F, gitu ya. Nah, jadi ini ya, nilai G kalau dicari diketahui G, kalau mencari nilai F itu kan tidak bisa. Maka ini harus 2 kali proses. G kita harus masukkan dulu jadi P. P kita rubah jadi F. Ini ya. Nah, jadi ada perantara di sini. Nah, paham nggak? Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa kita langsung G ke F. Itu nggak bisa. Harus G konversi dulu ke P, P baru konversi ke F. Nah, kayak gitu. Halo, gimana? Bingung? Masih bingung? Halo, masih bingung kah? Bisa dulang Pak. Gini ya, misalkan di sebuah pertanyaan, ya, pertanyaannya itu berapa misalkan uangnya Denny itu ya di tahun kelima, itu kan jika menabung uang seperti pada grafik berikut, misalkan. Nah, misalkan grafiknya gini, 5 tahun. Nah, tahun ke-0, nah, terus tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, gitu kan? Nah, di sini tahun ke-1, nah, dia mulai nabung. Oke. Nah, berapa yang dia tabungkan? Nah, misalkan di sini sudah diketahui ya. Nah, sudah diketahui, misalkan dia nabungnya tahun kedua, tahun ke-1 di sini misal nabungnya 1 juta. Terus tahun kedua 1,5. Yang ketiga 2 juta. Di sini 3,5. Di sini 4. Oke. Nah, ini ya pada kondisi seperti ini, satu ini merupakan, nah ini kan ada kenaikan rutin
500.000 gitu kan. Setiap tahunnya naik 500, 500, 500, 500 terus gitu kan. Berarti 500.000 itu adalah nilai gradien. G-nya berapa? G-nya adalah 0,5. Gitu kan? Kalau kita lihat di situ. Nah, atau di sini, nah ini kan 1G tambahannya, 2G, 3G, 4G. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan analisa ekonomi kalau yang diketahui gradien. Dan annual gitu. Annualnya berapa kalau pada grafik ini? Ada yang tahu nggak? Angka annualnya berapa? 500, Pak. No, itu angka gradien. Ayo. 2 juta, Pak. Annualnya adalah 2 juta. 1 juta dong. Yang paling bawah ini loh. Nah, kan begini. Kalau saya tabelkan, ini tahun ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Nah, di sini ada annual. Terus di sini ada gradien. Nah, gradien ini setiap tahun terakumulasi. Tahun ke 0 dia nggak ada. Tahun ke 1 dia juga nggak ada, gitu ya. Oke, jadi grafiknya seperti ini masih. Nah, dia masih annual. Annualnya 1 juta. Annual kan sama terus nih. 1, 2, 3, 4, 5, 1 juta semua. Nah, terus di tahun kedua ada penambahan, kita nambah. Nambahnya berapa? Setengah juta. 0,5. Nah, ini adalah 1 kali gradien. Nah, tahun kedua itu menjadi 2 kali gradien. Nah, ini jadi 1 juta. Benar kan? 2 kali gradien. Gradiennya kan 0,5 ini. Gitu kan? Tahun ke berikutnya, tahun keempat, sorry. Ini tahun ke-1-nya masih 0, tahun kedua, ketiga, keempat, N-1, berarti ini berapa di sini? Jadi 1,5 atau 3 kali angka gradiennya. Nah, tahun kelima, 2 juta. Oh, salah ya. Oh, benar. Nah, ini 2 juta, berarti 4 kali G. Gitu. Satu, anualnya 1, setengah. Oh, ini salah. Ini salah. Berarti bukan 1, 2, 3. Ini harusnya ini berarti kan 1 juta tambah 500.000 1,5, ini tambah 1 ini 2, 1 tambah 1,5 ini 2,5, 1 tambah 2 ini 3 juta. Nah, kayak gini diagram grafik cash flow-nya. Oke, berarti ini anualnya adalah 1 juta, terus gradiennya adalah 0,5 juta. Nah, maka di sini kita bisa mencari misalkan kalau yang diketahui berapa tahun kelima, berarti kan ini F, ya kan? Nah, diketahui A, mencari F, kalau diketahui A, kita bisa pakai tabel diskrit, ada. Ya kan? Nah, tapi kalau diketahui nilai, mencari nilai F yang diketahui G, di sini tidak ada dasarnya. Enggak. Di tabel ini kan enggak ada. Oke, halo. Ya, nah di tabel ini kan enggak ada ya mencari nilai F diketahui G. Nah, maka kita harus cari dulu mana yang bisa kita cari dengan diketahui G itu apa gitu. Apakah P bisa kita cari kalau diketahui G? Jawabannya bisa enggak? Apa
Apakah kita bisa mencari P kalau diketahui G? Halo. Bisa nggak kita mencari P kalau diketahui G? Halo, bisa nggak kita cari P kalau diketahui G? Bisa, Pak. Gimana? Kalau belum selesai ngomong jangan di-unmute. Bisa nggak kita mencari P kalau diketahui G? Bisa, Pak. Bisa ya? Kok suaramu nggak jelas ini? Apa ini? Alfian ya? Suaranya nggak jelas ya? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa, Pak. Suara merah jelas. Ya bisa ya. Nah ini kan di sini ada mencari nilai P kalau diketahui G di sini ada. Nah berarti ini kita konversi dulu. Kita nggak bisa langsung mencari F kalau yang diketahui G. Kita harus cari P dulu dengan diketahui G. Kalau P-nya sudah diketahui, maka kita akan mencari F dengan yang diketahui adalah P, gitu kan? Nah, mencari F diketahui P kan di sini ada tabelnya. Nah, jadi kita harus 2 langkah, gitu loh. Paham tidak? Bisa dipahami? Halo. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya udah kita ke contoh soal aja lah yang ini. Kita coba untuk biar nggak bingung. Nah, ini ya soalnya sama dengan ini aja. Berapa uang Denny di tahun kelima jika menabung uang seperti pada grafik atau tabel berikut. Ya kita ke tabel, kita buat tabelnya dulu aja. Oke, ini ya. Nah, jadi nabungnya gini, ini tahunnya, ini tadi annualnya, terus di sini gradiennya. Nah, selama 5 tahun. Tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dia menabungkan uang rutin ya tiap tahunnya itu 1 juta mulai dari tahun pertama 1 juta 1 juta
Terus setiap tahunnya dia menambahkan uang sejumlah tadi 500.000, meningkat 500.000 setiap tahunnya. Ini naik ini tahun pertama di sini dia masih sama ya. Lalu di tahun kedua naik 500.000 atau 0,5 juta. Nah, dari sini kita tahu gambarkan dengan diagram cash flow-nya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tahun ke-1 dia mulai nabung 1 juta ya. Tahun kedua, misalkan ini 1 juta. Tahun kedua berarti 1,5. Tahun ketiga 2 juta. Oh, sorry. Ini gradiennya ke situ. Gradiennya 500.000 berarti ini tuh gini. Nah, ini G, 2G, 3G, 4G. Nah, nilai G di sini setiap tahunnya, jika di tahun kedua nah, ini. Jadi ini 1G itu berarti 0,5 juta, 2G itu 1 juta, 3G itu 1,5, dan 4G itu 2 juta. Jadi ini 2,5. Ini grafiknya naik. Nah, berarti di tahun kelima, berapakah uang yang diterima oleh ini? Nah, maka di sini ada annual. Ada mencari nilai X kalau diketahui nilai. Nah, yang pertama, di sini sudah ada angka rutinnya yang dia tabungkan. Itu 1 juta. Maka diketahui annualnya 1 juta. Dengan nilai N-nya sama dengan 5 tahun. Dan nilai I-nya sama dengan, ini belum tahu ya, nilai I-nya misalkan 10% aja. Nah, 10%. Nah, maka kita akan mencari nilai F kalau diketahui A. 10%, 5 tahun. Nah, F5 sama dengan A-nya adalah 1 dikalikan dengan, kita lihat di tabel diskrit. Nah, kita cari F per K. 10% 5. F per O 10%. F per A berarti yang ini. Terus 5 tahun berarti ini 6,105.
610. Maka nilai F5 sama dengan 6.105.000. Oke, nah lalu akibat dari gradien. Nah, kita akan mencari apa ini? Gradiennya diketahui 0,5 juta. N-nya juga 5 tahun. I-nya sama dengan 10%. Nah, karena mencari nilai F yang diketahui G ini tidak ada di tabel diskrit, ya, itu tidak ada di tabel diskrit, maka caranya kita rubah dulu. Kalau diketahuinya G di tabel diskrit ada apa, gitu kan? Kita bisa mencari nilai P per G atau A per G, gitu kan? Nah, ini ada di tabel diskrit, gitu kan? Nah, kalian mau pilih yang mana sekarang? P per G atau A per G? Kita coba yang mana? Salah satu aja. P aja Pak, P per G. Ya, kita rubah ke P ya. Oke, kita lihat di tabel diskritnya. Nah, kita akan merubah P per G sesuai tabel diskrit. Ini kan semuanya 10%, N-nya 5. P per G kan yang ini ya. Oke. Nggak mau dilingkari sih. Nah, 6,812 gitu ya. Nah, kita pakai ini. 6,812. Oke, berarti tak pindah di sini ya. P per G enam koma lima berikan 6,862. Berapa? Tiga koma 431. Nah, kita sudah tahu P-nya. Nah, sekarang P ini akan kita rubah ke F5, gitu kan? Nah, baru kita akan mencari F-nya. Mencari F kalau diketahui P 5 tahun. F5 sama dengan P-nya kan 3,431. Nih, kita kalikan dengan berapa angka tabel diskritnya. F per P 10% 5 tahun. Nah, F per P. F per P 10% 5 tahun. 1,611. 1,611 sama dengan 5,527. Nah,
Terus totalnya berarti kan sekarang kita hitung, kita jumlahkan. Nah, F5 S-nya sama dengan ini tambah ini. 6,105 tambah 5,527 dengan 11,632. Nah, inilah F pada tahun kelima. Uang yang dimiliki Denny tadi adalah 11.632.000. Ya, nah sampai di sini gimana? Bisa dipahami? Ya, ada dua tahap. Oke, gimana? Adakah yang ingin bertanya? Halo? Arling, Ludina, Lutfi, Gazan. Masih paham, Pak? Ya, oke. Ya, kalau yang diem aja, saya rasa mungkin harusnya paham ya. Harus tidak ada yang ditanya. Nanti untuk UTS-nya kita mungkin ada soal gradien karena paralel. Jadi nanti silahkan dipelajari sampai gradien. Tabel discrete-nya nanti saya kasih. Jadi kalau besok di soal UTS-nya itu ya soal-soal dasar yang seperti yang nomor 1, 2 tadi, kalian pakai tabel discrete aja nggak apa-apa. Nggak usah pakai rumus yang panjang, boleh. Itu ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, mungkin kita cukup sampai di sini saja. Untuk prosedur UTS itu, soalnya itu take home apa gimana ya, Pak? Enggak lah, bisa sesuai jadwal aja. Jadwalnya udah keluar belum, Bang? Belum ya? Sudah. Belum ya? Nah, misal, ya sesuai jadwalnya aja. Nanti kita ikuti jam itu, soalnya akan saya bagikan sebelumnya. Mungkin setengah jam atau 15 menit sebelumnya kan saya share soalnya. Itu ya. Baik, Pak. Mungkin juga besok, misalkan udah mendekati hari jam kuliah, dari jam ujiannya, tolong salah satu lah bisa konfirmasi ke saya kalau misalkan saya lupa untuk menge-share setengah jam sebelumnya itu, silahkan Anda WA saya saja nggak apa-apa. Kalau misalkan saya lupa takutnya gitu ya. Oke. Pak. Baik, kalau begitu mungkin kita sampai di sini dulu. Kita nanti ketemu lagi setelah UTS. Selamat belajar. Ya, semoga nanti UTS-nya lancar dan nilainya juga baik. Saya kasih presensinya dulu.